pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi nih bersama saya Asrulin Siana. Nah, bagaimana kabar Anda pagi ini pemirsa? Semoga sehat dan bugar selalu ya. Nah, kali ini saya lagi coba ikut senam lansia. Seru banget ya ternyata, walaupun gerakan senam lansia ini terbilang pelan dan melambai, tidak seperti aerobik yang mungkin menghentak dan juga cepat. Tapi ini ternyata banyak manfaatnya loh pemirsa. Selain bikin sehat, ternyata juga bisa bikin kita menjadi lebih bahagia. Nah, pemirsa Hidup Sehat, berbicara soal manfaat senam lansia, ternyata penting banget loh senam lansia ini untuk kesehatan. Nah, langsung aja yuk kita berbincang dengan Yanti Wibusono atau yang kita sapa dengan Oma Yanti. Oma Yanti, selamat pagi Oma. Pagi. Oke, nah Oma Yanti, aku pengen tahu nih, terinspirasi dari mana sih bisa menciptakan senam lansia di lingkungan Oma sendiri dan sejak kapan Oma? Sebelumnya sejarahnya tuh saya berkecimpung di dalam bidang olahraga senam itu tahun 86. 86. Oh, saya masih kinclong itu. Sekarang sudah begini. Nah, inspirasi saya kok yang senam itu lebih bersemangat, lebih bergairah lansia daripada yang agak muda. Prinsip saya 5M. Mudah, massal, murah, senam murah, menyenangkan, dan tentu saja manfaat. Nah Oma, tadi kan aku lihat gerakannya tuh cukup unik ya pemirsa, pakai tisu, walaupun tidak menghentak atau cepat, ini gerakannya benar-benar santai dan semua lansia kayak bisa ikut ya Oma ya. Iya. Biasanya yang ikut itu dari usia berapa sampai berapa Oma? Ada yang di bawah 50, mungkin 45, ada yang 82. Begitu. Oke. Nah Oma, kalau boleh tahu manfaat gerakan dari senam lansia ini apa sih Oma? Manfaatnya tuh paling nggak satu tuh otot-otot kita yang tadinya sakit. Biasa kalau lansia kan yang sakit pundak lah, yang sakit boyok lah, yang dengkul terutama. Nah itu, jadi kita olah itu pelan-pelan sekali, kita tarik, kita latih. Jadi itu paling nggak itu dia memperlancar otot-otot kita dan menambah otot-otot kita nih lebih kenceng, jadi nggak gliwir-gliwir. Nah begitu. Manfaatnya paling nggak kita happy dan kita jadi segar kembali. Boleh nggak ngasih pesan untuk para lansia di rumah biar ketularan semangat, ketularan rajin olahraganya? Ayo boleh silakan Oma. Jadi kalau kita para lansia nomor satu tuh kita tuh harus mandiri. Mandiri itu tidak apa-apa. Tolong dong ambilin gelas, tolong enggak, kalau bisa ambil sendiri. Udah gitu bisa ke pasar sendiri beli tempe, beli apa. Pokoknya mandiri dan produktif. Seru banget ya pemirsa. Oke, terima kasih Oma Yanti. Semoga sehat selalu dan kegiatan senamnya semakin lancar dan terus ada gitu ya. Pemirsa Hidup Sehat, saya akan mengajak pemirsa untuk berbincang sama para pesertanya. Kebetulan saya nemu lansia yang usianya sudah cukup tua tapi ikut senam. Yuk ikuti saya. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Bu Sri Dayati. Oke, Ibu, aku boleh tahu nggak sekarang usianya berapa sih? Kepala 7 banyak ininya, tambahnya. Tambah 3. Nanti Maret sudah 74. Oh, ya. Luar biasa ya. Ibu Alhamdulillah. ikut senam lansia ini sering? Sering, insya Allah sering. Sering ya, Sering, oke. ya. Yang Ibu rasain tuh apa sih setelah ikut senam? Biasanya mungkin ada keluhan penyakit nggak? Oh iya, saya kan pernah stroke 2 kali Mbak. Perubahannya banyak. Jalannya, terus tangan itu dinaikkan nggak bisa. Berkat latihan sama Bu tadi setiap ini ya, sekarang saya bisa naik ini. Seminggu berapa kali Oma? Cuma sekali, saya di rumah kadang-kadang senam sendiri. Wah, tuh pemirsa ya, ternyata manfaat dari senam lansia ini benar-benar berasa banget untuk Ibu Sri, Oma Sri ini ya. Oke, Oma Sri sehat selalu ya. Tetap semangat ya. Semoga umurnya panjang. Amin. Nah, pemirsa Hidup Sehat, ternyata seru banget ya ikut senam lansia di pagi hari. Ternyata selain kita mencari keringat, bisa badan tuh terasa lebih seger gitu. Nah, sebelumnya kita simak dulu yuk informasi yang berikut ini. Oma-oma, gimana hari ini? Habis olahraga semangat semua kan? Alhamdulillah. Aku lihat ada yang sambil nyemil-nyemil. Iya. Oke, jadi boleh. Jadi banyakan nyemilnya ya daripada olahraganya.
Oh baiklah, besok gitu lagi ya. Jadi seimbang. Ya, Oma sehat-sehat ya di sini ya. Aku lihat ya. Kayaknya kayak iya nggak apa-apa, tetap semangat, sehat, cantik-cantik. Pagi-pagi lipstiknya udah merah semuanya ya. Oke, Oma enggak, ini kan habis senam. Habis senam kan kadang-kadang Oma ada pemeriksaan kesehatan rutin nggak sih di sini? Ada kan. Nah mumpung saya lagi di sini, nanti setelah ini kita boleh tuh ngobrol-ngobrol sebentar ya sama Oma ya. Nanti kita cek Oma ada nggak sih darah tinggi atau ada diabetes atau enggak. Sama satu lagi, Oma sorry ya, ada yang mulai agak susah nahan pipis nggak? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Ada suka latihan? Pampers kali. Oh, berarti mesti latihan senam apa itu? Latihan senam kegel. Jadi habis ini kita konsultasi ya sama saya di situ ya. Oke. Pemirsa Hidup Sehat, sekarang dokter sedang melakukan konsultasi dengan para lansia setelah senam tadi. Nah pemirsa, saya akan mengajak untuk berbincang bersama dengan Dokter Rahma Safitri Mutia, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Yuk berbincang yuk. Oma namanya siapa? Nama saya Budi Antini, Ibu Budi Antini. Jadi panggilannya Oma Budi ya. Budi aja. Oma umurnya berapa sekarang? Baru 71. Wah, Masya Allah. 71 kayak 17 tahun ya. Baru. Oh, Oma, ini ikut senam ini udah lama di sini? Sudah sejak berdiri pertama. Oke, udah ikutan terus ya. Ikutan sampai sekarang. Tapi Oma punya riwayat penyakit tertentu nggak sih? Kayak darah tinggi? Kolesterol, baru-baru ini aja setelah pensiun. Setelah pensiun. Tapi darah tinggi, diabetes? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada ya. Jadi dengan Oma tetap olahraga, kontrol kolesterolnya, makanya Oma tetap bisa aktif sampai usia Amin. 71 tahun ya. Naik tangga masih kuat dong? Naik tangga masih, Wah, tapi keren. sekarang akhir-akhir ini sama dokter nggak boleh. Kenapa? Lutut? Karena ada pengapuran. Oke, jadi Oma punya pengapuran ya, radang sendi ya. Cuman dengan latihan olahraga ini berkurang nggak Oma nyerinya? Berkurang. Keren. Nah, jadi Oma udah bener banget nih, makanya sekarang bisa sehat, aktif kayak gini. Ini kan udah lama nih ya di paguyuban apa nih klub kebugaran Bintik Quick ini ya. Nah, Oma gimana? Makin seger gak selama di sini? Iya, makin seger. Nah, kalau olahraga Oma gimana? Masih kuat untuk ngikutin? Ikut terus. Ikut terus. Piknik juga ikut. Piknik masih ikut. Wah, keren banget. Iya, kalau rajin kalau piknik. Oma hobinya apa? Hobinya makan sama jalan. Jalan-jalan. Makan, jalan-jalan. Nah, kalau di sini abis olahraga, terus nyemil-nyemil gini ya, Oma ya? Ya kalau ada atau dikasih mau, kalau enggak. Nah, ini jadi sebenarnya karena olahraganya apa karena makan-makannya? Olahraganya, makannya enggak. Iya, Oma, aku tuh tadi lihat makanya siapa sih yang paling senior di sini kepengen ngobrol. Saya. Nah, jadi itu lagi nih, lagi-lagi manfaatnya ikut kebugaran, senam sehat. Ternyata besar banget ya Oma ya. Ini Oma badannya juga bagus. Oma ada sakit-sakit nggak lututnya? Enggak ya, Alhamdulillah. Sakit darah tinggi, sakit diabetes nggak ada? Sip. Ini Oma nih namanya successful aging. Jadi menuanya tuh menua dengan sehat, menua dengan baik. insya Allah. Semoga kita semua nih yang di sini bisa begitu ya. Oke, makasih Oma. Dokter, selamat pagi. Pagi Mbak Boleh ya Astrid. ngobrol-ngobrol yuk. Oma sebentar ya. Oke. Gimana Oke. Mbak Astrid? Nah, dok, aku pengen tahu nih, tadi kan dokter udah ngadain konsultasi ya bersama para lansia. Kira-kira mereka tuh keluhannya kebanyakan apa, dok? Jadi tadi rentang usianya tuh kalau tadi saya lihat di 60 tahun ya sampai 80 tahun. Nah ternyata memang kalau yang lansia-lansia yang lebih senam nih, mereka tuh punya kebugaran tuh pasti lebih tinggi dibandingkan dengan yang jarang olahraga. Karena olahraga ini manfaatnya besar sekali loh Mbak Astrid. Salah satunya nih misalnya nih untuk mental ya. Untuk mental tuh karena pada saat kita olahraga tuh kan keluar hormon-hormon endorfin, hormon bahagia. Nah, jadi ketika itu perasaan kita tuh menjadi lebih senang. Kemudian juga pada orang-orang yang sering olahraga itu akhirnya tidur malamnya lebih nyenyak gitu ya. Dan juga mencegah depresi ternyata. Nah, dokter tadi kan itu adalah manfaatnya untuk mental ya, bisa memicu untuk hormon endorfin. Kalau untuk manfaat fisiknya sendiri, kira-kira senam lansia ini bermanfaat apa sih, dok? Kalau untuk masalah fisiknya, sebetulnya memang
manfaatnya sangat banyak. Dari mulai yang pertama tadi dia itu bisa meningkatkan kebugaran. Caranya adalah dengan memacu atau meningkatkan fungsi kardiorespirasi. Jadi jantung sama paru kita tuh fungsinya jadi semakin baik. Kemudian yang kedua, meningkatkan imunitas. Karena kalau kita olahraga, sel-sel imun kita semakin baik dan mudah-mudahan menjadi jarang sakit, ya kan? Nah, yang ketiga itu baik sekali juga untuk menambah kekuatan otot dan kesehatan tulang, gitu. Jadi biasanya orang-orang yang berolahraga mereka tuh lebih sigep gitu, lebih satset kalau jalan karena ototnya juga masih kuat. Kemudian meningkatkan kestabilan kita, jadi mencegah resiko terjadinya jatuh, gitu ya, dan juga meningkatkan kelenturan tubuh. Nah, itulah manfaat-manfaat olahraga yang bisa didapat pada lansia. Sama satu lagi juga yang nggak kalah pentingnya dengan olahraga itu bisa menghindari atau bisa mengontrol kadar gula darah, tekanan darah, sehingga kita bisa terhindar dari resiko-resiko penyakit yang membahayakan seperti penyakit jantung atau stroke. Oke dok, ternyata kan senam lansia ini banyak sekali ya manfaatnya untuk kesehatan dan kebugaran para lansia. Nah, kalau misalkan lansia ini punya keluhan penyakit kayak sakit sendi atau mungkin pernah stroke, tadi ada kejadian juga yang pernah stroke. Nah, itu dibolehin nggak sih mereka tuh ikut olahraga atau kegiatan seperti ini? Ya, jadi kalau pada lansia tentunya aktivitas fisik dan olahraganya harus kita sesuaikan dengan kondisi penyakit mereka. Jadi kalau mereka punya penyakit tertentu, misalnya tadi ya stroke, ya ketika stroke-nya memang tidak mengganggu pergerakan gitu ya, masih stabil, mungkin masih bisa mengikuti senam lansia. Tapi kalau yang sudah mengalami hemiparesis atau lemah di separuh badan, tentunya kan udah nggak bisa lagi gitu ya. Dan itu pun masih banyak yang bisa kita sesuaikan aktivitas fisiknya bagi mereka yang mengalami gangguan atau kelumpuhan separuh badan. Nah dok, tadi ada nggak sih para lansia yang ngeluhin kalau mereka tuh kena kolesterol tinggi atau punya penyakit kolesterol dok? Oh, oke, kalau tadi sih sekilas saya tanya enggak ya. Cuma kalau kolesterol itu kan sebenarnya harus kita lihat dari pemeriksaan kadar kolesterol di dalam darahnya. Nah, memang bicara kolesterol ini mereka memiliki kaitan yang sangat erat tuh sama penyakit darah tinggi, sama penyakit diabetes. Ya, jadi salah satunya adalah dengan melakukan olahraga teratur tuh juga bisa menurunkan kolesterol atau lemak-lemak jahat di tubuh kita, Mbak Astrid. Nah, pemirsa sudah jelaskan tentang kolesterol. Nah, berkaitan dengan kolesterol yang tadi kita bincangkan dengan Dr. Rahma, saya punya tips tayangan tentang cara mengonsumsi hidangan laut agar tidak tinggi kolesterol. Ayo kita simak tayangan berikut ini. Kolesterol tinggi nyatanya bisa disebabkan oleh konsumsi seafood. Itu sebabnya ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan supaya terhindar dari kolesterol tinggi. Pertama, batasi porsinya. Asupan kolesterol yang dianjurkan tidak lebih dari 300 mg. Ketika konsumsinya melebihi batas tersebut, kolesterol jahat bisa menumpuk di pembuluh darah. Kedua, masak dengan cara sehat. Pilih cara pengolahan seperti dipanggang, rebus, kukus, atau tumis dengan minyak sedikit. Ketiga, manfaatkan rempah-rempah. Beberapa jenis rempah ternyata juga membantu menurunkan kolesterol. Bawang putih diklaim mampu menurunkan kolesterol jahat dan trigliserida hingga 20 mg per desiliter. Keempat, tambahkan perasan jeruk lemon. Selain mengurangi rasa amis, kandungan vitamin C dan flavonoid jeruk dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan trigliserida. Terakhir, lengkapi dengan makanan berserat. Serat dapat membantu menurunkan kolesterol dengan mengikat asam ampedu. Nah, pemirsa Hidup Sehat, tadi kita sudah melakukan senam lansia, terus juga sudah melakukan pemeriksaan bersama dengan Dr. Rahma. Terus sekarang para lansia sedang makan, nyemil-nyemil sambil ngobrol. Nah, Dok, berbicara soal ngobrol nih, ternyata itu ada manfaatnya nggak sih, Dok, untuk para lansia, Dok?
Nah, kalau ngobrol tentunya manfaatnya banyak sekali Mbak Astrid, karena kadang-kadang ketika kita sudah berusia lanjut tuh kan muncul kesepian gitu ya, malah mungkin di rumah anak-anak udah kerja, nggak ada teman ngobrol. Nah, jadi memang salah satu caranya adalah dengan tetap aktif bersilaturahmi dengan teman-teman, mungkin teman di sekolah dulu atau teman-teman kayak di sini kan ibu-ibu satu kompleks semua ya, oma-oma ya. Oh iya, jadi tetap kelihatan mereka kan bahagia juga gitu. Jadi ngobrol itu tuh sebenarnya penting sekali untuk kesehatan mental kita. Dok, jadi tipsnya nih untuk para oma, opa, ibu, bapak yang ada di rumah, kira-kira apa dok? Silakan disampaikan. Oke, jadi untuk oma, opa di rumah, penonton Setia Hidup Sehat TV One nih Mbak Astrid, supaya bisa tetap sehat, seger kayak oma-oma yang di belakang ya. Nomor satu adalah tetap aktif secara fisik, artinya tetap melakukan olahraga secara teratur, kemudian juga tetap mendapatkan asupan nutrisi yang baik gitu ya, sehat, seimbang gitu ya. Kemudian yang ketiga juga kalau punya penyakit kronis nih kayak diabetes, hipertensi ataupun sakit jantung misalnya, jangan lupa tuh penyakitnya juga dikontrol. Jadi tetap minum obat teratur sesuai anjuran sama dokter. Yang keempat yang nggak kalah pentingnya itu tetap beraktivitas silaturahmi. Jadi tetap ngobrol gitu ya, tetap melakukan hal-hal yang menyenangkan, hobinya nggak boleh lupa. Jadi kalau punya hobi berkebun atau misalnya punya hobinya dansa-dansa, nah itu silahkan tetap dilanjutkan. Nah terus yang terakhir juga tetap menjalin silaturahmi selain sama teman-teman juga sama keluarga ya, supaya kita kan makin nanti betul tetap bisa happy sama anak, sama cucu gitu. Ada teman ngobrol gitu ya dok? Sebenarnya pesannya satu, keep active, keep moving. Jadi kalau kita mau sehat, kita harus tetap aktif dan tetap bergerak. Wah, seru banget ya pemirsa. Kita berbincang sama Dokter Rahmatia. Ternyata informasinya tuh cukup menarik ya, terutama bagi para lansia nih, informatif sekali. Terima kasih dokter atas waktunya. Mbak Acil. Semoga sehat terus ya dok. Amin, Mbak Astrid juga ya. Amin. Nah pemirsa Hidup Sehat, jadi kesimpulannya walaupun kita sudah lansia, sudah memasuki usia 60-80 tahun ke atas, jangan lupa untuk bergerak, tetap semangat dan juga jangan lupa menjalankan pola hidup sehat ya. Nah terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Selalu hidup sehat!